Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menunggu kelanjutan daripada konten cerita wayang. Dan tidak lupa pula kita selalu mengingatkan untuk terus memberikan dukungan kepada channel ini dengan mengetik tombol like, subscribe, serta komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Cerita akan kita lanjutkan, yaitu dari kekosongan negara Astina setelah ditinggalkan pergi oleh Prabu Citragada dan Prabu Citrawirya. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak di dalam video ini. Cerita bermula yaitu di Padepokan Huntalkanda. Sang Resi Basusara sedang membicarakan sesuatu dengan muridnya yaitu Abiyasa. Abiyasa terus saja berguru dan dari resi kepada resi yang lainnya demi menjadi petapa seperti ayahnya. Basusara adalah salah seorang teman dari Resi Palasara yang tidak lain tidak bukan adalah ayah dari Abiyasa. Dan kemudian Resi Basusara pun menjelaskan tentang kepemimpinan sebuah negara dan bagaimana tata cara dia untuk menjadi seorang pemimpin. Resi Basusara mendapatkan firasat bahwasanya kekosongan di negara Astina akan segera mendekati Abiyasa. Resi Basusara berpendapat bahwasanya Abiyasalah yang paling dekat yang akan menggantikan raja di negara Astina. Namun Abiyasa sama sekali tidak memiliki hasrat untuk menjadi seorang raja. Di antara obrolan itu kemudian datanglah seseorang yang tidak lain dan tidak bukan adalah Dewa Brata dari negara Astina. Dan setelah sembah dan salam, kemudian Dewa Brata pun menyampaikan maksud dan tujuan mengapa ia datang ke pertapan. Sang Dewa Brata tidak lain adalah diperintahkan oleh Ibu Suri untuk menemui Abiyasa di pertapan Huntalkanda. Kekosongan kekuasaan yang berada di negara Astina setelah ditinggalkan oleh Citragada dan Wicitrawirya tentu saja menimbulkan banyak masalah. Sang Ibu Suri tentu saja menginginkan sang anak yang menjadi raja di negara Astina. Namun kedua anak dari Ibu Suri dan Santanu Dewa sudah meninggal. Tidak ada pilihan lain karena Dewa Brata sudah bersumpah untuk tidak menjadi seorang raja. Lalu kemudian Ibu Suri pun teringat akan Abiyasa yang kemudian mengutus Raden Dewa Brata untuk menemuinya dan membawanya ke Astina. Dan bagaimanapun keputusan Abiyasa, Abiyasa harus tetap hadir ke negara Astina. Keputusan akan kemudian dirundingkan yaitu di negara Astina, dan kemudian Dewa Brata pun datang untuk menjemput Abiyasa. Abiyasa tentu saja menolak, namun atas desakan daripada Dewa Brata dan bujukan dari sang resi, kemudian hanya dialah yang pantas untuk menggantikan kekosongan kekuasaan di negara Astina. Lalu kemudian Dewa Brata pun pergi dengan menyampaikan pesan dan Abiyasa pun berniat untuk pergi setelah Dewa Brata. Dewa Brata pun pergi dari pertapan Huntalkanda dan beberapa lama waktu berselang Abiyasa pun pergi meninggalkan pertapan juga. Abiyasa dan Dewa Brata tentu saja pergi dengan terpisah. Dewa Brata yang pergi duluan dan Abiyasa belakangan. Mereka pun terpisah di dalam perjalanan. Abiyasa yang sedang berjalan kemudian bertemu dengan rombongan buta yang dinamakan sebagai Sukrasara. Tidak lain dan tidak bukan mereka adalah suruhan dari Prabu Salwa dari negara Cedik, yaitu untuk membunuh Dewa Brata Bisma. Namun sialnya para Denawa itu pun bertemu dengan Abiyasa dan pertarungan pun terjadi antara Abiyasa dengan rombongan para Denawa tersebut. Abiyasa berhasil menghabisi mereka satu persatu. Lalu kemudian Abiyasa pun melanjutkan perjalanannya menuju ke negara Astina. Dan sesampainya di negara Astina, kemudian Abiyasa pun menemui ibunya. Abiyasa beralasan bahwasanya dia bukan merupakan keturunan dari Prabu Santanu Dewa dan dia tidak layak menjadi raja negara Astina.
Namun karena keengganan daripada Abiyasa untuk menjadi raja di negara Astina, kemudian sang ibu Suri mengusulkan agar Abiyasa menjadi raja sementara sampai para permaisuri, dua putri dari negara Kasi, mengandung anak Abiyasa. Lalu setelah mereka berdua mengandung anak Abiyasa, kemudian Abiyasa boleh kembali mengembara sebagai pandita, dan anak-anak daripada Abiyasa itulah yang akan meneruskan tahta di negara Astina. Abiyasa akan menikah dengan dua permaisuri, yaitu Dewi Ambika dan Dewi Ambalika. Setelah kedua putri tersebut hamil dan memiliki seorang anak, kemudian Abiyasa pun bisa menyerahkan tahta kepada anak-anaknya. Dan dengan keputusan itu pun kemudian Abiyasa setuju karena tidak merugikan pihak manapun. Dan kemudian diputuskanlah bahwasanya Abiyasa yang akan menjadi raja sementara di negara Astina dan akan menikahi kedua putri, yaitu Putri Ambika dan Putri Ambalika. Setelah Abiyasa menikahi kedua putri tersebut dan tibalah malam pengantin bagi Abiyasa dan kedua putri tersebut, di hari pertama ada sesuatu hal yang terjadi. Di sini diceritakan bahwasanya tampang dari Abiyasa sangatlah tidak baik. Abiyasa memiliki kulit yang hitam dan dekil, kemudian dengan rambut yang ikal, panjang dan keriting, dan juga berbau badan dan tidak enak dipandang walaupun sudah dibasuh dan menjadi seorang raja. Di malam pertama kemudian Abiyasa menemani atau ditemani oleh Dewi Ambika di malam pengantin. Dewi Ambika sangat terkejut melihat wajah atau rupa daripada Abiyasa, dan ketika malam pengantin mereka berlangsung, Ambika pun memejamkan matanya. Akibat daripada kejadian itu, Ambika yang memejamkan mata, nanti kelak dia akan melahirkan seorang bayi yang memiliki mata yang tidak bisa melihat atau buta. Saking takutnya Dewi Ambika melihat Abiyasa yang begitu rupa, kemudian dia pun menutup mata dan akan terjadi sesuatu kepada anaknya kelak. Dan ketika malam pengantin yang kedua, Abiyasa pun bermalam pengantin dengan Ambalika. Ambalika yang melihat rupa dari Abiyasa sama takutnya dengan Ambika. Wajah Dewi Ambalika menjadi sangat pucat pasi saking takutnya, dan kemudian memalingkan wajahnya atau memalingkan kepalanya sehingga tidak melihat langsung kepada Raden Abiyasa. Yang karena kejadian itu kemudian nantinya Dewi Ambalika akan melahirkan anak yang sedikit cacat. Anak yang akan dilahirkan oleh Dewi Ambalika memiliki kulit yang pucat dan kepalanya sedikit miring ke sebelah kiri. Lalu kemudian di hari ketiga malam pengantin, kedua putri tersebut sudah tidak sanggup lagi melayani Dewi Abiyasa karena takut dan berbagai macam alasan. Kemudian kedua putri tersebut pun menyuruh kepada seorang emban. Emban tersebut adalah emban Datri yang dibayar oleh kedua putri tersebut untuk mewakili bersenggama dengan Abiyasa. Sang emban pun tidak bisa menolak karena merupakan perintah dari kedua putri, yang kemudian sang emban Datri pun dirubah dan didandani menyerupai kedua putri tersebut. Dan juga kamar mereka berdua sengaja tidak dinyalakan lampunya agar emban Datri tidak melihat rupa dari Abiyasa. Dan ketika mereka berdua akan bersenggama, Abiyasa pun menyalakan lampunya dan terkejut melihat rupa Abiyasa. Lalu kemudian emban Datri pun terperanjat dari atas kasur karena saking takutnya kepada Abiyasa. Kemudian nantinya akan melahirkan seorang anak yang sedikit cacat pula. Anak yang akan dilahirkan oleh emban Datri adalah kakinya yang akan sedikit pincang, yaitu bagian kiri. Dan begitulah kejadian daripada malam pertama antara Abiyasa dengan para putri, yang dimana dari ketiga putri yang dinikahi dan ditiduri oleh Abiyasa tersebut kemudian akan melahirkan anak-anak yang kelak menjadi pengagung Astina. Walaupun salah satu dari mereka bukanlah seorang putri, namun tetap diberikan posisi di negara Astina sebagai pejabat-pejabat tertentu.
Kemudian dari ketiga wanita itu, Abiyasa pun memiliki keturunan. Yang pertama adalah Dastarata, yang kedua adalah Pandu, yang ketiga adalah Yama Widura. Ketiga anak dari Abiyasa kemudian diurus oleh Resi Bisma atau Dewa Berata yang menjadi bapak sambung dari ketiga anak tersebut. Dan demikianlah cerita daripada Abiyasa menjadi seorang raja di negara Astina. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan cerita dari awal sampai akhir dan terus menyimak daripada cerita-cerita sebelumnya. Jangan lupa untuk terus menonton dan menunggu daripada cerita wayang, karena cerita akan tetap kita lanjutkan di video yang akan datang. Jangan lupa untuk terus berikan dukungan dengan like, subscribe, serta komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa.